Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdi Zayanti, NPM 20130230064, kelas 5B, ingin menyampaikan pendekatan metode perturbasi, variasi, dan self-consistent approach dalam menyelesaikan persamaan Schrödinger untuk atom berelektron banyak. Yang pertama yaitu metode perturbasi. Metode perturbasi atau metode gangguan merupakan metode yang terdiri dari tahap pengabaian bentuk atau suku dari persamaan yang dianggap gangguan kecil terhadap persamaan yang dapat diselesaikan secara eksaka dan menentukan apakah persamaan tanpa gangguan itu atau disebut juga orde gangguan dihitung. Ide dari dasar teori perturbasi adalah perbedaan antara Hamilton referensi dan Hamilton eksak dapat dipandang sebagai perturbasi. Nah, untuk persamaannya yaitu H topi sama dengan H topi pangkat 0 ditambah H topi pangkat 1. Dari persamaan ini adalah bagian yang tidak diganggu dan merupakan bagian yang telah diketahui dari penyelesaian persamaan Schrödinger secara eksak. Sedangkan untuk H topinya adalah bagian yang diganggu. Metode perturbasi umumnya memperhitungkan korelasi elektron. Untuk persamaannya yaitu C sama dengan C pangkat 0 ditambah delta C, yaitu delta C-nya ini merupakan fungsi gelombang terganggu, lalu E sama dengan E pangkat 0 ditambah delta E, untuk delta E-nya yaitu energi terganggunya, lalu delta E sama dengan integral C pangkat 0 dikali H topi pangkat 1 dikali C dt, dan juga E sama dengan E pangkat 0 ditambah integral C pangkat 0 dikali H topi pangkat 1 dikali C pangkat 0 dt ditambah higher order term. Selanjutnya yaitu contoh soal pendekatan perturbasi. Soalnya, berapa fungsi gelombang tak terperturbasi pada hidrogen dengan level N sama dengan 2? Dapat kita lihat jawabannya bahwa level N sama dengan 2 untuk hidrogen adalah 4 volt degenerate. Karena hidrogen 2 dan 2S dan 2 mempunyai energi yang sama. Jadi, level energi tak terperturbasi tereksitasi pertama adalah 8 volt degenerate. Fungsi gelombang tak terperturbasinya adalah C1 pangkat 0 yaitu 1S1 dan 2S2. Untuk C2 pangkat 0 sama dengan 1S2 2S1. Untuk C3 pangkat 0 yaitu 1S1 2PX2. Untuk C4 pangkat 0-nya 1S2 2PX1. Untuk C5 pangkat 0-nya yaitu 1S1 2PY2. Untuk C6 pangkat 0-nya 1S2 2PY1. Untuk C7 pangkat 0 1S1 2PZ2. Dan untuk C8 pangkat 0-nya yaitu 1S2 2PZ1. Selanjutnya yaitu pendekatan metode variasi. Fungsi gel dalam keadaan dasar C0 dan energinya E0 memenuhi persamaan Schrödinger, yaitu H C0 sama dengan E0 C0 dengan mengkalikan bagian kiri dengan C0 dan mengintegrasikan, maka diperoleh persamaan E0 sama dengan integral C0 H topi C0 dt dibagi dengan integral C0 dikali C0 dt. Untuk mempresentasikan elemen volume yang sesuai dt, bagian denominator tidak disetting sama dengan 1 untuk memberikan kemungkinan bahwa C0 tidak ternominasikan. Maksud saya tidak ternormalisasikan dengan persamaan E0-nya yaitu integral P0 HP0 dt per integral P0 dikali P0 dt.
Variasi prinsipnya yaitu E theta lebih besar dari E0. Kita dapat menghitung batas atas E0 dengan menggunakan fungsi trial. Semakin mati sini, maka nilai E theta akan semakin mendekati E0. Contoh spesifik misalnya atom hidrogen pada keadaan dasar. Meskipun kasus ini dapat diselesaikan dengan tepat, namun kita berasumsi tidak bisa menyelesaikan dan akan menggunakan metode variasi. Karena L sama dengan 0, maka persamaannya H sama dengan N per 2 mu dikali per dr dikali R kuadrat per dr dikurangi dengan E min per 4 V R. Nah, sebagai fungsi trial digunakan fungsi Gaussian, yaitu theta R sama dengan min E pangkat min alpha R kuadrat, di mana alpha adalah parameter variasi, maka E alpha sama dengan 5 alpha dibagi 2 mu dikurangi E alpha dibagi 2 pangkat tengah E0 pi pangkat 3 per 2 dengan mendiferensial E alpha terhadap alpha dan hasilnya dibuat sama dengan 0, maka diperoleh nilai alpha yaitu alpha sama dengan mu kuadrat E pangkat 4 dibagi 18 pi pangkat 3 E0 kuadrat H pangkat 4. Untuk contoh soal pendekatan metode variasi yaitu koreksi orde pertama terhadap energi keadaan dasar dari suatu osilator anharmonis dengan energi potensial yaitu UX sama dengan ditambah 6 1 per 6 X pangkat 3 ditambah 1 per 24 BX pangkat 4. Dalam kasus ini H topi pangkat 1 sama dengan 1 per 2 X pangkat 3 ditambah 1 per 4 X pangkat 4. Untuk si 0 si 0X sama dengan alpha dibagi 4 pangkat 1 per 4 dikali E min dikali E pangkat min AX kuadrat per 2, di mana delta E-nya adalah integral C dikali dengan H topi pangkat 1 dikali C dikali dt. Yang selanjutnya yaitu metode pendekatan self-consistent field approach atau Harter-Fock method. Nah, metode ini diawali dengan pendekatan Harter yang memisah pentolakan antara elektron sebagai rata-rata atau mengabaikan korelasi antar elektron atau elektron tidak berinteraksi secara eksplisit dengan elektron lain, tapi berinteraksi dengan media potensial dari elektron lain. Karena pendekatan Harter memiliki kelemahan, maka Fock memperbaikinya. Pendekatan Fock, fungsi gelombangnya mempertimbangkan prinsip larangan Pauli. Sudah menggunakan determinan Slater, menggunakan operator Fock untuk menggantikan operator Hamilton, tetapi masih menggantikan operator Hamilton. Tetapi masih juga belum mempertimbangkan korelasi antar elektron. Untuk persamaan Harter-Fock menggunakan single Slater determinan dengan persamaan theta I sama dengan sigma n mu sama dengan 1 C mu I X mu dengan keterangan theta merupakan fungsi gelombang orbital molekul, C merupakan koefisien expans, dan X merupakan gelombang orbital atom. Untuk contoh dari soal pendekatan metode self-consistent field approach, bagaimana persamaan energi Harter-Fock untuk helium? Nah, bisa kita jawab bahwa dimisalkan elektron 1 dalam helium dengan Z sama dengan 2, maka H topi pangkat 01 sama dengan H kuadrat dibagi 2M dengan integral 2 per 2 menuju 1 dikurangi 2E kuadrat per 4 pi ANR1.